Oke, selamat pagi Sri Kandi TC. Apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Hari ini kita berjumpa kembali di channel YouTube Pak Anton TC. Baik, kita mulai cara menghitung pajak penghasilan pribadi. Terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, mencari penghasilan bersih selama 1 tahun. Langkah kedua, mencari dan menghitung PTKP atau istilah lainnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Langkah ketiga, mencari PKP atau penghasilan kena pajak. Dan yang keempat adalah mencari pajak penghasilan pribadi. Langkah pertama, mencari penghasilan bersih selama 1 tahun. Pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan total yang diterima dalam masa tahun pajak atau 1 tahun. Jika Anda bukan seorang pegawai yang penghasilan per bulannya tetap, maka perlu membuat daftar atas penghasilan yang Anda terima tiap bulannya. Besarnya penghasilan yang dihitung bukan hanya gaji pokok, tapi juga tunjangan-tunjangan yang Anda terima. Penghasilan kotor contohnya ada gaji, pensiunan, JHT, tunjangan profesi, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan penerimaan lainnya. Dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan JHT. Langkah kedua, mencari dan menghitung PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau kita singkat PKP. Setiap orang memiliki hitungan PTKP yang berlainan karena 2 faktor utama berikut ini. Pertama, besarnya penghasilan yang berbeda-beda setiap orang. Yang kedua, besarnya tanggungan rumah tangga atau tanggungan keluarga, juga yang berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ tahun 2016, besarnya PTKP adalah 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Langkah ketiga, mencari PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan bersih dikurangi PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP. Langkah keempat, mencari pajak penghasilan pribadi. Setelah besarnya PKP sudah diketahui, Anda dapat langsung menghitung pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut. %, bagi penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah, 15% di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%, sedangkan di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif 30%. Perhitungan PPh pasal 21. Penghasilan bruto atau kotor itu terdiri dari gaji, pensiunan, JHT, tunjangan, premi, bonus, gratifikasi, jasa produksi, itu semua dijumlahkan. Setelah itu dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran-iuran yang lainnya.
Setelah ditemukan, maka itu yang dinamai sebagai penghasilan bersih. Setelah penghasilan bersih atau langkah pertama ditemukan, maka kita masuk ke langkah kedua. Kita mencari yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Setiap orang, kita ingat tadi bahwa berbeda-beda. Kita akan melihat status dari orang tersebut. Setelah langkah kedua selesai, maka masuk ke langkah ketiga, yaitu ditemukan yang namanya penghasilan kena pajak. Didapat dari mana? Yaitu penghasilan bersih dikurangi PTKP. Setelah langkah ketiga selesai, maka langkah keempat yaitu PKP dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan lapisan kena pajak. Begitu kira-kira rumus dari perhitungan PPh pasal 21. Berikut latihan soal. Seorang karyawan berstatus TK_0 atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki golongan jabatan yang cukup tinggi dengan gaji bersih 6 juta rupiah per bulan. Maka coba hitunglah pajak penghasilan pada tahun tersebut. Baik, itu yang bisa Pak Anton sampaikan untuk materi bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pribadi. Semoga apa yang Pak Anton sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJ Idea. Terima kasih.